Selamat siang, Mas Elvin. Senang bertemu dengan Mas Elvin hari ini. Sebelumnya perkenalan, nama saya Anggit dan kebetulan Mas Elvin hari ini. Sebelumnya, bolehkah saya cerita sebentar bagaimana sesi kita ini akan berjalan? Ya, baik, silakan. Nah, baik, ruangan ini adalah ruangan yang bebas penilaian yang sepenuhnya milik Mas Elvin. Fokus saya di sini bukan untuk memberi solusi atau menilai pilihannya Mas Elvin. Itu membantu Mas Elvin menjelajahi perasaan Mas Elvin, diri Mas Elvin, kemudian juga menemukan apa yang benar-benar bermakna bagi Mas Elvin. Nah, segalanya yang kita bicarakan akan bersifat rahasia. Apakah itu nyaman untuk Mas Elvin? Ya, saya merasa nyaman untuk itu semua dan juga tempat yang privasi. Nah, sekarang mari kita mulai ya dengan semua yang terjadi di hidup Mas Elvin. Sebagai mahasiswa, apa yang paling memberatkan di pikiran Mas Elvin saat ini? Untuk saat ini ya, Iya. saya itu merasa sedikit jenuh dan kayak gitu. Saya itu seorang mahasiswa teknik, ya semester akhir lah, katakanlah seperti itu. Dan saatnya tuh saya sekarang tuh belajar dan menyelesaikan tugas akhir. Tapi atau ya saya tuh malah merasa kosong di akhir-akhir. Kosong, takut ya. Kontras dengan apa yang seharusnya dirasakan mahasiswa di jurusan yang dianggap menjanjikan gitu loh untuk prospek kerja di masa depan. Coba bisa diceritakan sedikit. Saya tuh takut kalau jurusan itu yang saya ambil itu mungkin saya salah jalan. Jadi saya memang teknik itu karena kata orang-orang di jurusan ini bagus dan mempunyai prospek kerja yang bagus juga. Iya. Tapi meskipun prospek bagus, tapi kenyataannya saat di dunia kampus itu tuh ya tidak semulus yang dikatakan orang-orang. Jadi kayak saya tuh merasa terasingkan gitu. Jadi saya tidak suka tugas-tugasnya, tidak suka passion di cara belajarnya itu. Dan mungkin sekarang sudah masuk semester akhir ya, jadi sudah kayak berlanjut gitu. Dan ini merupakan kekhawatiran saya yang besar, terutama apalagi saya mau lulus dan saya masih memikirkan kayak masa depan saya yang tidak jelas. Mungkin ini ada beban yang besar bagi saya yang ya mungkin gitu. Berat ya Mas Elvin ya. Jadi ada rasa tekanan dari luar, dari lingkungan juga yang membuat Mas Elvin itu bertanya-tanya tentang pilihan yang Mas Elvin buat. Sekarang sudah hampir di akhir ya. Ada muncul rasa khawatir besar tentang waktu yang terus berjalan dan masa depan yang tidak jelas. Nah, ini adalah beban yang sangat besar untuk sendirian. Saya punya satu pertanyaan nih untuk Mas Elvin. Apakah yang Mas Elvin jalankan saat ini tuh benar-benar sesuai dengan Mas Elvin? Coba itu ditanyakan pada dirinya Mas Elvin sendiri. Kemudian pertanyaan tersebut, pertanyaan yang sangat otentik ya, itu juga menunjukkan bahwa Mas Elvin itu sedang mencari jati dirinya Mas Elvin di tengah tuntutan luar sana. Kemudian bagaimana rasanya ketika Mas Elvin membandingkan dirinya Mas Elvin yang seharusnya mahasiswa teknik dengan dirinya Mas Elvin yang sebenarnya merasa terasa berkelas? Coba. Jadi saya tuh merasa seperti berpura-pura. Jadi saya yang seharusnya sama-sama semangat
Padahal di dalam hati saya tuh kayak apa ya, sering bertanya itu, kenapa sih saya kok di sini? Dan saya juga merasa seperti membohongi diri sendiri gitu. Jadi dan itu tuh bikin saya cemas, saya sangat cemas lah. Saya juga saya cemas tuh kalau hidup saya hanya akan jadi apa, di ruang dan dari apa yang diinginkan orang-orang. Jadi kayak cepat. Dalam perasaan maksudnya tersebut apa ya, mau banget sikap yang kuat gitu. Kecemasan masa ini bukan sekedar stres biasa ya, tapi kecemasan eksistensial di mana ketakutan yang muncul karena Mas Erwin itu menyadari bahwa Mas Erwin bebas untuk memilih, tapi pikiran Mas Erwin itu saat ini merasa tidak apa ya, tidak selaras atau tidak sesuai dengan dirinya Mas Erwin yang sejatinya terkait. Nah, ini juga pertanda bagi Mas Erwin bahwa jiwa Mas Erwin sedang meminta perubahan. Mas Erwin. Ya, mungkin kalau saya bisa memilih ya, kenapa saya tidak berani berhenti apa sebagai mahasiswa yang mahasiswa teknik ya? Kenapa saya tidak berhenti saja? Saya takut dibilang gagal, jadi takut tidak dapat kerja kalau bisa pindah jurusan atau kayak ambil cuti gitu. Jadi ketidakpastian itulah yang membuat saya tuh cemas dan ya kayak yang sangat gitu. It's okay, itu adalah apa ya, hal yang lumrah atau hal yang biasa. Itu juga yang dimaksud dengan kebebasan Mas Erwin. Nah, mengetahui bahwa Mas Erwin ini bertanggung jawab penuh atas setiap keputusan Mas Erwin, termasuk resiko kegagalannya. Dan saat ini Mas Erwin memilih untuk tetap di teknik ya, karena takut dibilang gagal. Dengan kata lain, ketakutannya Mas Erwin itu lebih besar daripada keinginannya Mas Erwin untuk hidup secara otentik. Mas Erwin membiarkan ketakutan itu memilihkan jalan hidupnya Mas Erwin gitu ya. Nah sekali karena saya juga membiarkan ketakutan itu menurut diri saya. Kita balik lagi, jika Mas Erwin berani mengambil tanggung jawab penuh atas masa depan Mas Erwin, lepas dari apa kata orang lain, apa harapan orang lain, atau teman-teman, atau orang tua, pilihan apa yang Mas Erwin paling ingin coba untuk dicoba? Saya tuh dari dulu suka yang namanya desain grafis maupun videografi. Namun saya tuh merasa kalau hal tersebut sebagai hobi semata, jadi nggak saya anggap nggak terlalu serius kayak buat pekerjaan karena juga nggak pasti. Jadi ya hanya melakukan sekedar yang bersenang-senang saja. Jadi saya merasa sendirian memikirkan ini karena teman-teman saya kayak semua sudah punya pekerjaan yang pasti gitu. Jangan kali kalau cuma grafis, videografi tidak pasti, mungkin ya yang merasa kurang, dia yang menjadikan hal tersebut sebagai hobi saja. Jadi apa yang Mas Erwin katakan termasuk rasa isolasi eksistensial yang wajar. Nah, kita semua itu sendirian ya Mas Erwin dalam menghadapi pilihan-pilihan mendasar hidup. Meskipun kita dikelilingi banyak orang terang mengenai desain dan video, apakah Mas Erwin memisahkannya dari karir karena faktor ketidakpastian? Nah, selanjutnya juga inti dari dilema banyak orang itu ya memisahkan apa yang bermakna sebagai passion dari apa yang dianggap stabil seperti karir yang aman. Dalam perspektif eksistensial, Mas Erwin itu memiliki kebebasan untuk mendefinisikan apa yang bermakna bagi Mas Erwin, dan itu harus menjadi fondasi tanggung jawabnya Mas Erwin juga. Jika Mas Erwin menemukan makna di dalamnya,
Nah, Mas Erwin juga lebih tahan terhadap ketidakpastiannya gitu. Mungkin saya juga sih bertanya ya, tapi bagaimana sih mungkin saya bisa kayak menjadikan hal yang tidak pasti tersebut menjadi yang pasti. Iya. Di hidup ini tidak ada jaminan, Mas Erwin, tidak ada yang pasti. Baik di teknik maupun di desain maupun di apapun itu yang bisa kita pilih. Namun gimana kamu merasa hidupmu lebih bermakna, kemudian dimana juga kamu merasa berkontribusi dan dirimu itu lebih terlihat tuh. Pak dipastikan gimana. Kalau berkontribusi kalau menurut saya itu lebih ke desain sih sama geografi tadi, dan karena waktunya cepat berlalu ya, saya kayak merasa berguna dan percaya diri gitu dengan misal videografi, desain, karena kan membuat orang lain senang melalui visual gitu sih. Jadi makna bagi Mas Erwin itu terletak pada perasaan berguna ya, berguna, kemudian mampu menciptakan sesuatu dan mengalami aliran waktu yang berharga. Nah, waktu sama Mas Erwin sekarang bukan tentang berhenti dari teknik atau desain juga, tetapi tentang bagaimana Mas Erwin bisa membawa elemen penciptaan makna itu ke dalam hidup Mas Erwin saat ini di tengah ketidakpastian itu. Nah, selanjutnya juga Mas Erwin tidak perlu keluar dari teknik atau kuliah Mas Erwin. Perubahan otentik adalah proses yang bertanggung jawab. Nah, sekarang Mas Erwin sudah menyadari bahwa Mas Erwin punya kebebasan untuk mendefinisikan diri Mas Erwin, dan bahwa makna dalam diri Mas Erwin itu terletak pada penciptaan. Apa satu aksi kecil yang bertanggung jawab yang bisa Mas Erwin ambil deh minggu ini untuk memuji dan mengintegrasikan minat desainnya Mas Erwin dalam rutinitasnya Mas Erwin gitu? Apa coba? Mungkin ya, pertama mungkin saya akan mencoba cari untuk meningkatkan skill ya, mencari kursus dan mengambil mata kuliah, meskipun bukan di jurusan ya, mata kuliah desain gitu ya, untuk meningkatkan skill. Dan kemudian mungkin saya bisa untuk sudah membuat desain, meluangkan waktu saya sekitar 2-5 jaman mungkin untuk mendesain, dan mengabdikan waktu saya itu untuk orang-orang gitu, membuat orang senang melalui visual design maupun editan video kurang lebih seperti itu. Nah, itu yang sudah sama Mas Erwin juga merupakan langkah-langkah yang sangat baik ya, dan cukup bertanggung jawab. Mas Erwin menggunakan kebebasan untuk menguji realitas dan mulai menciptakan dirinya Mas Erwin yang otentik gitu. Nah, langkah-langkah yang Mas Erwin ambil merupakan komitmen Mas Erwin pada diri Mas Erwin ya. Jadi bagaimana perasaanmu setelah merumuskan rencana ini meskipun masih ada ketidakpastian? Jelas sih masih takut ya, karena ini merupakan sebuah ketakutan terbesar awalnya. Namun setelah omongan tadi mungkin rasa takut tuh sudah berkurang, dan saya merasa tuh seperti ini sebagai langkah kecil saya untuk mengubah saya mungkin, dan merubah perspektif pandangan saya terhadap pribadi saya sendiri. Dan mungkin dengan ini saya tidak lagi menjadi korban dari keadaan, tapi saya sedang berusaha mencari jalan keluar dari keadaan yang saya rasakan. Untuk pertemuan kali ini cukup luar biasa ya Mas Erwin. Jadi Mas Erwin sudah menerima kecemasan sebagai sinyal dan mengambil langkah kecil yang otentik, yaitu memahami definisi dari hidup yang bertanggung jawab. Kita selanjutnya akan
bahas lagi ya di minggu depan bagaimana pengalaman dengan langkah-langkah yang sudah Mas Erwin ambil dan bagaimana perasaan hidup itu bisa Mas Erwin pertahankan. Kita akan evaluasi untuk pertemuan minggu selanjutnya. Saya berharap Mas Erwin sudah bisa menerapkannya, bukan lagi di posisi yang sekarang ataupun yang lebih buruk nantinya. Seperti itu. Terima kasih Mas Erwin sudah mencurahkan atau mengungkapkan perasaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya. Saya akan berusaha melakukan apa yang saya ucapkan tadi. Terima kasih banyak. Oh iya, ya selamat jumpa lagi di pertemuan saja Mas Erwin. Terima kasih, sampai jumpa. Ya.